Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom. Puji syukur patut kita haturkan kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dan terbukti saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melaksanakan ibadah pembukaan bulan Kitab Suci. Firman Tuhan adalah jalan dan kebenaran. Melalui firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci, kita mengetahui kehendak Tuhan bagi kita. Kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan sehari-hari, serta hidup kita dituntun kepada kebenaran. Untuk mengawali ibadah pembukaan bulan kitab suci, marilah kita menghadap Tuhan dengan penuh percaya bahwa firman-Nya adalah pelita bagi hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita memuji namanya dari Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita bersama mengawali beribadah kita pada saat ini dengan pengakuan yang demikian di dalam hati kita masing-masing. Ibadah pembukaan bulan Kitab Suci pada saat ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai jemaat sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama mulai memasuki bulan Kitab Suci. Dan saat ini tema yang diambil untuk bulan Kitab Suci ialah firman Tuhan penuntun kehidupan. Dari tema liturgis pada saat ini, kita diajak supaya kita dapat mengetahui bahwa Tuhan Allah akan senantiasa menuntun kehidupan kita, baik melalui firman-Nya, dan Tuhan juga selalu akan mengarahkan kita, baik melalui segala pengenalan kita kepadanya, melalui pengalaman-pengalaman kehidupan yang kita alami. Dan Tuhan akan mengarahkan hidup kita senantiasa kepada kebenaran. Setiap orang yang hidup di dalam firman Tuhan serta melakukan kehendak-Nya, dia akan mendapatkan keselamatan dan damai sejahtera. Melalui tema saat ini, kita semua senantiasa diajak supaya kiranya kita selalu dimampukan, bukan hanya sebagai pendengar saja, melainkan kita juga dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan. Dan mari kita bersama menyambut dasar ibadah kita, tema ibadah kita pada saat hari ini, dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51, baitnya yang pertama dan yang kedua, Kitab Suci Hartaku.
Tibalah saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Sang Pemilik kehidupan, kami merasakan sukacita dan ungkapan syukur di dalam hati kami masing-masing atas berkat penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan setiap waktu. Sebagaimana pada hari ini, waktu yang baru, kesempatan yang baru telah kami terima, dan kami menerimanya dengan penuh kebahagiaan. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, di kediaman kami masing-masing, untuk melaksanakan peribadahan dan memuliakan nama Engkau. Di dalam peribadahan ini, kami membawa seluruh sukacita, kerinduan, semangat yang kami miliki. Tetapi kami juga adalah manusia yang terbatas, penuh dengan dosa dan kesalahan, hingga kiranya kasih setia Tuhan senantiasa memberikan pengampunan bagi kami, sehingga segala dosa-dosa, kesalahan tersebut dapatlah kami tanggalkan, dan kami dapat kembali bercahaya di hadirat-Mu. Di dalam langkah kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kami juga menyerahkannya secara sepenuh ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami, memberikan kebijaksanaan bagi kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari pemberian Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Di dalam peribadahan ini, kami juga akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus selalu menuntun, sehingga firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama dapat kami pahami dan kami hayati di dalam terang iman yang benar. Kami pasrahkan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai 37 yang demikian sabdanya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil mengenadah ke langit, Yesus menarik napas
dan berkata kepadanya, Epratah, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Jemaat yang terkasih, yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih berusaha melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. 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 Shalom, jemaat yang terkasih. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Tentu kita selalu menaruh harapan supaya kabar terbaik dapat kita rasakan dan kita dengar dari orang-orang yang kita kasihi. Jemaat yang terkasih, berbicara tentang harapan di dalam kehidupan manusia. Harapan ini dapat menjadi dua hal yang sangat bertentangan, tergantung dari bagaimana manusia tersebut menyikapi harapan yang dimiliki. Ada kalanya harapan ini justru menjadi penyemangat bagi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, untuk merasakan keadaan kehidupan yang lebih penuh dengan sukacita. Tetapi ada juga kalanya harapan ini justru menjadi sumber kekecewaan, sumber kesedihan, karena apa yang dinanti-nanti dan apa yang diharapkan tidak kunjung diterima, tidak kunjung dirasakan di dalam kehidupan yang dijalani. Di tengah pergumulan kehidupan manusia yang cukup beragam, di tengah berbagai masalah yang terus dirasakan sepanjang kehidupan, ada kalanya harapan ini memicu seseorang sehingga dia dapat berusaha dengan gigih mencari jalan keluar dari apa yang sedang ia hadapi. Hal inilah yang diceritakan di dalam bacaan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini menceritakan tentang kesungguhan hati dari orang-orang yang berharap kepada Tuhan Yesus. Orang yang pertama adalah seorang ibu, seorang wanita yang berasal dari Sirofenesia. Seorang wanita Sirofenesia ini, dia merasakan kesedihan dan beban hidup yang begitu mendalam karena anaknya menderita kerasukan roh, sehingga membuat kehidupan yang dijalani jauh dari kata sukacita. Karena pergumulan ini akhirnya perempuan ini datang menemui Yesus dan berharap supaya Yesus mau memberikan mukjizat demi kesembuhan anak yang sangat dicintainya. Tetapi di sini Tuhan Yesus tidak langsung memberikan apa yang menjadi harapan dari wanita tersebut. Justru di situ Tuhan Yesus sempat menguji kesungguhan hati dan kepercayaan dari wanita itu. Ternyata wanita itu memiliki kesungguhan hati yang luar biasa dan memiliki kepercayaan yang teramat kepada Tuhan, bahwasannya Tuhan Yesus adalah sumber kesembuhan bagi anak yang dikasihinya. Sehingga pada ayatnya yang ke-29, akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Hati Tuhan tergerak, belas asih yang ada di dalam dirinya kembali meluap,
karena melihat kegigihan usaha dan kesungguhan yang dimiliki oleh orang itu untuk berharap kepada Tuhan Yesus. Peristiwa yang kedua juga kembali mengenai peristiwa kesembuhan, yaitu kepada seorang yang tuli dan gagap. Nah, orang-orang yang sakit pada saat itu menderita kesedihan yang berlapis-lapis. Karena selain secara fisik, mereka merasakan penderitaan karena sakit penyakit yang mereka alami. Secara sosial, mereka juga menderita kesedihan karena stigma masyarakat bahwa orang-orang yang sakit itu adalah mereka yang menanggung dosa perbuatan di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang mereka rasakan itu adalah konsekuensi dari dosa-dosa orang-orang terdahulu atau bahkan dari diri mereka sendiri. Di situ melihat kesungguhan hati dari orang-orang yang membawa orang tuli dan gagap tersebut, juga kepercayaan dari si sakit tersebut, maka belas dan asih di dalam hati Tuhan kembali tergerak sehingga ia kembali melakukan mukjizat dan memberikan kesembuhan kepada orang tersebut. Dan akhirnya apa yang sudah dia lakukan dengan begitu luar biasa, diakhiri dengan pesan supaya apa yang telah ia lakukan tidak perlu dicerita-ceritakan ke sana kemari. Tetapi karena hati banyak orang begitu tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka sukacita mereka untuk mewartakan karya pelayanan Tuhan tidak terbendung lagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita tentang sosok Tuhan Yesus. Tuhan yang berhati mulia, Tuhan yang berhati lembut, penuh dengan welas dan asih, serta mudah tergerak oleh karena kegigihan dan kesungguhan di dalam seseorang berpengharapan. Wanita Sirofenisia mendapati harapannya terpenuhi karena kegigihan dan kesungguhan hatinya untuk terus memohon kepada Tuhan, serta kepercayaannya yang teguh bahwa Yesus adalah sumber kesembuhan yang utama. Begitu juga dengan orang yang tuli dan gagap. Ia mendapatkan kepulihan karena iman percayanya bahwa Yesus mampu memberikan pemulihan tersebut bagi dirinya. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Jika kita kembali merasakan kehidupan kita pada saat ini, di waktu-waktu ini tidak ada satupun orang yang hidup di dalam zona nyaman. Kehidupan kita, polanya, semua mengalami perubahan. Terutama ketika kita diperhadapkan dengan situasi pandemi. Bukan hanya secara kesehatan, tetapi juga secara pekerjaan, peluang, mobilitas kita, kesemuanya menjadi serba terbatas. Sehingga berbagai pergumulan di dalam kehidupan kian bermunculan dari waktu ke waktu. Di dalam segala pergumulan itu, tentu kita memiliki harapan. Harapan-harapan supaya kehidupan kita dipulihkan. Harapan-harapan supaya kita dikuatkan untuk dapat melalui peristiwa kehidupan yang semacam ini. Kiranya di tengah setiap pergumulan dan permasalahan yang kita miliki, harapan di dalam diri kita menjadi penyemangat dan penguat, bukan sebaliknya. Kenapa demikian? Karena harapan itu kita dasari dengan iman. Iman kepercayaan bahwa ada yang akan menopang dan menolong kita di dalam setiap suasana. Bahwa ada yang akan selalu mengayomi dan mendampingi kita di dalam setiap proses kehidupan.
dan sosok itu ialah Tuhan sendiri. Sebagaimana perempuan Sirofenesia, sebagaimana sosok pribadi yang tuli dan gagap, mereka memiliki harapan yang memicu mereka untuk terus gigih berusaha dan percaya. Kiranya harapan kita di tengah berbagai pergumulan yang kita hadapi juga menuntun kita untuk gigih berusaha, untuk gigih memohon, gigih mendekatkan diri kepada Tuhan, serta kita juga semakin diperteguh di dalam iman, supaya meskipun badai kehidupan ini terus menerpa, kita cukup kokoh dan kuat untuk terus melanjutkan kehidupan, karena harapan yang berlandaskan pada iman kepercayaan kita. Kiranya firman Tuhan pada saat ini semakin menguatkan harapan di dalam iman kita, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan memiliki hati yang mudah tergerak oleh kesungguhan. Tuhan memiliki hati yang mudah tergerak oleh pelas dan asih. Tuhan memiliki hati yang setia. Hingga kiranya kita menjadi pribadi yang terus memiliki kesungguhan untuk beriman, kesungguhan untuk berharap di tengah segala situasi, karena kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang menjadi sumber segala sumber di dalam kehidupan yang kita jalani. Tuhan menguatkan dan memampukan kita semuanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada nats firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai dengan 16 yang berbunyi demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dengan didasari oleh firman Tuhan yang telah kita rasakan bersama, dan juga firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat 15 sampai dengan 16 yang telah kita dengarkan bersama, maka di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, saya pada saat hari ini mewakili seluruh jajaran pelayan di GKJW Argosari membuka rangkaian kegiatan di bulan Kitab Suci GKJW pada tahun 2021. Kiranya Roh Kudus senantiasa menolong dan memampukan kita untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman serta kehendaknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati, menopang, dan memberikan kemampuan bagi kita semuanya. Untuk menandai kesungguhan hati kita di dalam pembukaan bulan Kitab Suci GKJW 2021 ini, mari kita nyanyikan firman-Mu.
Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, bersama-sama dengan umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, mari kita memperbarui iman kepercayaan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu, jemaat saya undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas limpahan rahmat serta berkat-berkat-Nya bagi kita. Adapun dasar persembahan kita dari Yeremia 33 ayat 11 yang demikian. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setianya sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, mari kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 365B bait 1 dan 4. Tuhan ambil hidup. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagiku. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami merasakan sukacita di dalam kehidupan. Kami juga selalu merasakan penyertaan Tuhan di dalam setiap peristiwa yang kami alami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu yang begitu nyata dan kami hayati di dalam kehidupan ini. Sebagaimana firman Tuhan yang telah kami renungkan pada hari ini, kiranya kesungguhan hati, kegigihan,
dan tekad untuk terus beriman dapat senantiasa menjadi penyemangat bagi kami untuk terus mengusahakan serta menghidupi harapan-harapan yang kami miliki. Kiranya harapan-harapan tersebut senantiasa kami landasi dengan iman percaya bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sumber kebaikan di dalam kehidupan. Biarlah kami Tuhan jauhkan dari keputusasaan, jauhkan kami dari segala kesedihan, sehingga di dalam setiap peristiwa, semangat yang kami miliki untuk menghayati kehidupan bersama-sama dengan Engkau akan selalu ada. Pada hari ini Tuhan kami berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kami yang mengalami berbagai pergumulan di dalam kehidupannya, baik pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, ataupun saudara-saudari kami yang bergumul seputar kesehatannya. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai harapan-harapan yang mereka miliki, sehingga di dalam menghidupi harapan tersebut, mereka dapat selalu bersemangat dan memandang kepada Engkau karena kacamata iman yang mereka kenakan. Demikian pula kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang pada saat ini menerima sukacita di dalam kehidupan pemberian Tuhan, seperti halnya saudara-saudari yang kembali menerima usia baru, baik usia secara pribadi ataupun usia perkawinan. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi dan mengayomi, sehingga usia yang baru tersebut dapatlah menjadi kesempatan baru bagi saudara-saudari kami untuk terus bersukacita merayakan berkat Tuhan di dalam kehidupannya melalui tekad kasih dan perbuatan-perbuatan baik bagi orang-orang di sekelilingnya yang membutuhkan. Kami percayakan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami pada saat ini juga berdoa bagi seluruh tenaga pelayan yang Tuhan pilih dan Tuhan pakai di GKJW Argosari, baik penatua diaken, seluruh pangerigen, juga tim musik, tim multimedia, koster, dan juga TU. Kiranya kesemuanya senantiasa Tuhan berkati, Tuhan lingkupi di dalam kehidupannya. Tuhan memberikan kelancaran di dalam setiap mata pencahariannya. Tuhan memberikan kesehatan dan kemampuan untuk dapat terus memenuhi panggilan melayani Tuhan di dalam kegerakan yang diikuti. Kami bersama juga menyerahkan Tuhan seluruh keberadaan diri dan kehidupan kami. Kami seluruh warga Argosari, kiranya senantiasa Tuhan lindungi dan Tuhan lingkupi, baik di dalam kehidupan kami berkeluarga, di dalam kehidupan kami bekerja, di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Biarlah kasih setia Tuhan yang menuntun dan menyertai kami, sehingga melalui segala hal yang kami lakukan, kesemuanya dapat menjadi sarana Tuhan untuk menyampaikan berkat. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya di masa pandemi pada saat ini, Tuhan selalu memberikan kami kebijaksanaan, Tuhan memberikan kami kewaspadaan, sehingga kami dapat terus menjaga dan merawat satu sama lain. Demikian juga Tuhan memberikan kepulihan, Tuhan memberikan kesembuhan, baik secara fisik maupun secara batin, bagi setiap saudara-saudari kami yang terdampak. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang maha baik, di tengah rangkaian kebahagiaan syukur dan juga pergumulan kehidupan ini, kami mengungkapkan rasa kasih dan syukur kami kepada Engkau melalui persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan sucikan, Tuhan layakkan, dan Tuhan berkati, sehingga dapat menjadi sarana yang baik untuk menumbuh kembangkan pelayanan di jemaat Tuhan di tempat ini, di GKJW Argosari. Kami serahkan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah pada saat ini kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita jadikan bulan kitab suci ini sebagai kesempatan dan sarana bagi kita untuk semakin menguatkan iman dan kita selalu berpengharapan. Jangan takut, janganlah bimbang, sebab ada Tuhan yang melalui firman-Nya akan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Dan jadilah pelaku firman yang hidup di dalam setiap kebenaran Allah. Dan mari kita mewujudkan seluruh sukacita, tekad hati yang kita miliki dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 416, baitnya yang pertama, Tersembunyi Ujung Jalan. Jemaat yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri peribadahan kita pada saat ini, jemaat kami undang untuk berdiri dan mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya yang demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.